Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihi bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Sipaulilmi, dan juga perkenalkan rekan saya Muhammad Sakrudin Nuridayat. Kita dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang persuasive speaking motivating the audience. Persuasive speaking adalah bentuk komunikasi yang bertujuan memotivasi dan mempengaruhi audiens agar mempercayai atau mengambil tindakan tertentu terkait suatu topik atau isu. Kita akan memperkenalkan 3 struktur makro pidato yang dirancang khusus untuk mempengaruhi audiens, untuk bertindak, serta mengeksplorasi langkah praktis untuk memaksimalkan efektivitas pidato persuasif. Ketika kita terlibat dengan sesuatu, kita mempedulikannya dan memiliki emosi, pertaruhkan itu. Emosi adalah penumpukan energi spesifik tindakan. Aristoteles disebut menarik emosi adalah pathos. Next. Bab yang pertama adalah membangkitkan emosi negatif. Yang pertama adalah takut. Kita mengalami ketakutan ketika kita merasa bahwa kita tidak memiliki kendali atas situasi yang mengancam kita. Kita mungkin takut akan bahaya fisik atau psikologis. Yang kedua adalah rasa bersalah. Rasa bersalah sangat tajam dalam situasi di mana pelanggaran dikaitkan dengan bagaimana kita percaya bahwa kita harus berperilaku dalam hubungan dengan orang lain. Next. Yang ketiga, malu. Jika dalam pidato Anda dapat membangkitkan perasaan malu dan kemudian tunjukkan bagaimana pidato Anda dapat menembus seseorang setelah pelanggaran telah terjadi atau mencegah perasaan malu. Yang keempat adalah kemarahan. Kemarahan adalah pembicara yang memilih untuk membangkitkan kemarahan pada pendengarnya. Harus berhati-hati agar tidak jangan menghasut begitu banyak kemarahan sehingga proses penalaran mengalami hubungan arus pendek. Yang kelima adalah kesedihan. Tidak seperti emosi negatif lainnya yang energinya diproyeksikan keluar. Ketika kita merasa sedih, kita cenderung menarik diri dan menjadi terisolasi. Membangkitkan sentimen yang merugikan, memiliki potensi untuk mendorong audiens untuk menginternalisasikan pesan yang disampaikan, juga mungkin untuk meningkatkan keterlibatan audiens dengan isi pidato. Bab yang kedua, yaitu membangkitkan emosi positif. Yang pertama adalah kebahagiaan atau sukacita. Kebahagiaan atau kegembiraan dapat didefinisikan sebagai penggabungan energi positif yang kita temui dan merangkul dalam hidup kita, khususnya ketika kita berhasil mencapai tujuan atau tujuan tertentu. Kedua adalah kebanggaan. Ketika seseorang mengalami keadaan puas diri dan menyaksikan lonjakan kepercayaan diri mereka karena penyampaian tujuan atau keberhasilan seorang yang mereka anggap sebagai panutan, emosi kebanggaan menelan mereka. Next. Yang ketiga adalah kelegaan. Ketika seorang individu berhasil menavigasi jalan mereka melalui situasi yang berpotensi berbahaya atau mengkhawatirkan, emosi yang dihasilkan yang dialami umumnya bersifat positif, membawa rasa lega. Yang keempat adalah harapan. Ketika seorang merindukan keadaan atau aspirasi yang lebih baik, rasa harapan meresap ke dalam keberadaan mereka. Mirip dengan kelegaan, harapan muncul sebagai emosi positif
di tengah situasi yang menantang. Yang kelima adalah belas kasih. Dalam konteks berbicara di depan umum adalah mungkin bagi pembicara untuk menimbulkan perasaan kasih sayang dalam audiens mereka dengan menggunakan deskripsi yang jelas dan bermuatan emosional tentang cobaan. Next. Pedoman menarik emosi. Yang pertama adalah penting untuk memasukkan cerita hidup ke dalam wacana Anda. Jadi kita dapat memasukkan cerita hidup kita atau pengalaman hidup kita kepada audiens. Yang kedua adalah menggunakan statistik mengejutkan. Bisa sangat efektif dalam membangkitkan emosi dalam audiens Anda. Misalnya Anda telah melakukan penelitian, Anda bisa membeberkan angka dari hasil penelitian Anda tersebut untuk memperkuat isi dari argumen Anda ya. Yang ketiga adalah mengintegrasikan tautan relevansi pendengar dapat meningkatkan keterlibatan mereka. Lebih baik untuk menggunakan contoh yang lebih relevan kepada audiens supaya audiens dapat menarik pesan yang Anda sampaikan. Yang keempat adalah pemilihan alat bantu presentasi yang menarik dapat memperkuat pesan verbal Anda. Yang kelima, gunakan bahasa yang deskriptif dan provokatif untuk memengaruhi pendengar. Yang keenam, manfaatkanlah elemen penyampaian nonverbal. Yang ketujuh, gunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang menonjolkan emosi Anda saat menyampaikan pesan. Beberapa dari mereka akan memilih untuk kurang memperhatikan argumen Anda dan sebaliknya akan menggunakan isyarat sederhana untuk menentukan apakah mereka akan menerima pidato Anda atau tidak. Baik, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mas Raffi atas kesempatannya. Masuk ke bab pedoman untuk menunjukkan kreativitas. Yang pertama, terangkan keahlian Anda. Yang kedua, membangun kesamaan landasan. Yang ketiga, gunakan referensi dari sumber yang dihormati. Yang keempat, manfaatkan elemen nonverbal untuk meningkatkan citra Anda. Gunakanlah ekspresi vokal dengan bijak untuk meningkatkan kredibilitas Anda. Selanjutnya, penghargaan juga dapat berupa imbalan sosial seperti penerimaan, status, dan popularitas. Tidak peduli jenis penghargaan yang ditawarkan, jika seseorang menghargainya. Bab selanjutnya ada pemahaman komprehensif tentang beragam kebutuhan yang ada dalam pengalaman manusia. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan. Yang ketiga, kepemilikan dan kebutuhan cinta. Yang keempat, kebutuhan harga diri dan kepuasan ego. Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, pola solusi masalah. Pola pemecahan masalah melayani tujuan menjelaskan sifat intrinsik suatu masalah dan mengusulkan solusi yang efektif dan pragmatis. Pola masalah, penyebab solusi. Pola ini dikenal sebagai pola masalah, sebab, solusi, memiliki kemiripan dengan pola solusi masalah, tetapi menyimpang darinya dengan memasukkan elemen-elemen penting yang menyelidiki akar penyebab masalah. Yang ketiga, pola urutan termotivasi. Urutan termotivasi mewakili bentuk pola organisasi yang secara efektif mengintegrasikan teknik pemecahan masalah dengan daya tarik eksplisit yang dimaksudkan untuk menginspirasi dan melibatkan audiens. Bab selanjutnya, pedoman untuk mengembangkan etika pidato persuasif. Yang pertama, wacana persuasif secara etis berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pendengar dengan menganjurkan keyakinan tulus orator. Yang kedua, ada pidato persuasif secara etis menawarkan kesempatan bagi individu untuk menggunakan otonomi mereka
dan membuat pilihan berdasarkan informasi. Yang ketiga ada pidato persuasif secara etis menggunakan informasi pendukung yang bersifat representatif. Keempat, pidato persuasif secara etis menggunakan daya tarik emosional sebagai sarana untuk secara aktif melibatkan audiens dalam proses kognitif yang berakar pada akal. Yang kelima ada pidato persuasif secara etis ditandai dengan presentasi jujur dan insentif dan biaya yang terkait dengan tindakan yang direkomendasikan. Yang keenam, pidato persuasif secara etis didasarkan pada penggambaran transparan kredibilitas pembicara. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok 14. Saya kembalikan kepada teman saya, Mas Raffi. Silakan. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan dari kelompok 14. Apabila ada lebihnya, itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ada kurangnya, itu berarti dari kita, kemampuan kita berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.